Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dewi Rima Pujiati, asal dari SMKN 1 Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan mengadakan UKIN yang berada di SMKN 1 Gedong Tataan dengan mata pelajaran basis data di kelas 11 RPL. Materinya yaitu membuat SQL dasar dalam DBMS. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34,9, 34,8, 34,5, 34,5, 34,6, 35, standar ya, 35, 33,8, suhunya rendah ya, 34,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat semuanya, jadi bisa bertemu lagi pada pelajaran kita. Sebelum pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Silakan dipimpin doanya pada ketua kelas atau yang mewakili. Seluruhnya siap, berdoa mulai. Sudah siap untuk belajar? Siap. Materi kita pada hari ini yaitu membuat kode SQL dasar dengan DBMS ya. Sebelum materi, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abdul Wahid, Ajeng Feby Saputri, Andika, Jonathan Rizky, Citra Berliana Saputri, David Andriansah. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya, kita mengadakan ice breaking atau permainan dulu agar kalian lebih berkonsentrasi. Nantinya kalian lebih konsentrasi dalam belajar dan lebih bersemangat. Ice breaking atau permainan. Kita mulai yaitu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat satu kali lagi. Oke, untuk mengetahui konsentrasi kalian, sekarang pegang kepala kalau saya bilang kepala, pegang lutut kalau saya bilang lutut ya. Kepala, lutut, pipi, perut, dagu. Tepuk semangat satu kali. Tepuk semangat satu kali. Oke, sudah ya. Udah lebih semangat kan ya? Dan lebih konsentrasi. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita lebih lanjut, agar kalian lebih termotivasi, silakan kalian
Perhatikan video berikut ini ya, agar kalian bisa melawan rasa malas kalian dan lebih termotivasi belajar. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Mudah. Jangan diulangi lagi. Ya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Ya Pak. Kalau nanti yang belajar kita belajar bisa belajar ulangan. Ya udah. Udah, kita belajar kelompok. Belajar aja. Ya udah, buat ya. Jangan lupa ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mereview pembelajaran kita yang lalu ya. Pembelajaran kita yang lalu kita sudah belajar tentang SQL dan DDL. Nah, apa yang dimaksud dengan SQL? Ya, silakan Rohmah. SQL adalah Structured Query Language, adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software DBMS. Bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Ya, benar ya jawaban dari Rohmah bahwa SQL merupakan kepanjangan dari struktur query language yang sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software DBMS dan merupakan bahasa standar untuk manajemen data relasional. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan DDL? Silakan. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antara tabel. Oke, benar ya. Jadi DDL adalah kelompok perintah yang digunakan untuk mendefinisikan atribut-atribut database ya, kolom, lalu untuk pembatasan atribut dan untuk relasi antar tabelnya. Selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu membuat kode SQL dasar untuk mengelola tabel dalam DBMS ya. Ini kompetensi dasarnya. Lalu yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajarannya itu menjalankan perintah SQL untuk menambah, memanggil, mengupdate dan menghapus data melalui aplikasi klien basis data ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, kita mengadakan pretest untuk mengetahui kemampuan kalian awal ya. Pretestnya ini dengan Google Form, alamat linknya https://form/rjh km6 seperti yang ada di slide ya. Silakan kalian buka dari laptop kalian itu ya, Google Form-nya. Dari laptop kalian, Google Form-nya. Dan saya beri waktu untuk mengerjakan pretest tersebut selama 10 menit ya. 10 menit kira-kira cukup enggak? Cukup ya. Oke, ini soalnya ya, soalnya pretestnya yang di dalam Google Form, pretest basis data, nama lengkap, perintah, ini soalnya perintah SQL yang digunakan untuk menampilkan seluruh data di dalam tabel user. Pilihan ganda ya. Lalu 2, perintah SQL yang digunakan untuk menyisipkan data baru dalam sebuah tabel.
3. Perintah SQL yang digunakan untuk memodifikasi data yang ada di dalam tabel. 4. Perintah SQL yang digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. 5. GUI DBMS yang digunakan untuk menerapkan SQL adalah. Cuma 5 soalnya ya. 10 menit pasti cukup lah ya. Ini adalah yang sudah mengerjakan pretest ya. Nilainya ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang. Ini ada 40, 20, 60, 60, 40, 100, 100 ya. Segera yang belum mengerjakan, segera diselesaikan. Nilainya yang di sini ya, skor ini adalah nilai. Jadi kalau kalian mengerjakan di Google Form, lalu kalian submit, nah maka akan muncul nilai kalian ya. Kita akan membahas tentang perintah dalam SQL yang lainnya, yaitu DML. Apa yang dimaksud dengan DML? DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang benar ya, jadi DML adalah kelompok perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, yaitu pengambilan, penghapusan, penyisipan ya, dan menampilkan data yang ingin ditampilkan dalam software DBMS. Nah, apa saja yang termasuk dalam DML? Ya, silakan. Select, insert, delete, update. Oke, benar ya. Jadi yang termasuk dalam DML itu adalah select, update, delete, dan insert. Yang selanjutnya itu penentuan proyek ya. Proyek apa yang kalian akan buat. Jadi ada 2 proyek yang bisa kalian pilih, bisa membuat database atau tabel menggunakan SQL dasar di DBMS, yaitu membuat database atau tabel perpustakaan atau database atau tabel sekolah. Perintah-perintah SQL dasarnya ada di sini ya, ada DML ya, Data Manipulation Language, yaitu perintah select, insert, delete, update. Nah, perintah select ini bentuk formnya yaitu select bintang from table name ya. Itu untuk mengakses semua data yang ada dalam tabel. Lalu insert, itu insert into siswa nation, nama siswa, tempat lahir. Yang berikutnya itu delete from table name where condition. Update siswa nama siswa, Arusanto, tempat lahir. Nah, kalian membuat database sama tabel-tabelnya dengan perintah select, insert, delete, update yang sudah ada dalam PHP My Admin ya. Klik SQL lalu akan ada perintah select, insert, delete, update pada PHP My Admin. Yang selanjutnya yaitu mendesain perencanaan produk ya. Kita akan mendesain perencanaan untuk membuat database tabel menggunakan SQL. Nah, untuk itu kalian bisa mencari informasinya di internet. Bisa di ilmukomputer.com atau di situs-situs komputer ya. Selanjutnya yaitu kita mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Ibu bagi kelompok sesuai hasil pretest yang kemarin ya, sesuai kelompok yang sudah dibuat kemarin-kemarin itu ya, dan itu pun berdasarkan hasil pretest kalian. Nah, ini LKPD-nya seperti ini ya nak ya. Ini LKPD-nya. Jadi lembar kerja peserta didik menerapkan dan membuat SQL dasar dalam DBMS. Ada tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar, lalu langkah pembelajarannya. Ini soalnya ya. Perintah dasar SQL apa saja? Di sini kalian mendefinisikan atau mendeskripsikan select, update, delete, insert, create, alter, drop. Lalu juga diskusi 3-4 orang mengenai langkah-langkah penerapan pembuatan perintah SQL dasar dengan menggunakan SAM Control Panel dan PHP My Admin. Lalu silakan kalian jawab LKPD tersebut.
Ini kelompoknya sudah seibu bagi ya, yaitu kelompok 1 Abdul Wahid, Citra Berliana, Dewangga Arya, Mayang Dena. Yang seperti kemarin itu ya. Anindya, Ajeng Febi, Irfan Ferdiansyah, Soleha Zahra. Kelompok 3 David Andriansah, Rizky Akbar, Ilham Yanuar, Nizar. Kelompok 4 Desmi Alif, Abi Rahma. Kelompok 5 Ulan Sheila Hadi, Oktavia Ramadhani. Kelompok 6 Amanda Pandu S. Udah ya. Silakan duduk berkelompok dulu, berhadapan-hadapan dulu. Nak, silakan bisa pindah sebelah sini ya. Oke, yang selanjutnya adalah menyusun jadwal pembuatan proyek ya. Kira-kira berapa lama waktunya kalian mengerjakan proyek membuat database, tabel menggunakan skala dasar, sistem informasi perpustakaan atau sistem informasi sekolah? 30 menit ya. Ibu beri waktu 30 menit. Yang pertama kalian menyusun jadwal terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini jadwalnya. Kegiatan dan waktu pelaksanaan. Kegiatan waktu pelaksanaan di sini adalah 20 menit untuk penentuan proyek, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan proyek itu 20 menit kemudian ya. Jadi 40 menit itu baru menyusun jadwal pembuatan proyek. Lalu penyelesaian proyek ini 20 menit ke berikutnya. Penyusunan laporan dan publikasi ini 20 menit berikutnya atau 60 menit berikutnya ya. Evaluasi proses dan hasil proyek 60 menit berikutnya. Ini saya beri waktu 60 menit malah ya. 60 menit cukup lah ya untuk menyelesaikan proyek dari penentuan proyek, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan proyek, penyelesaian proyek, penyusunan laporan dan publikasi, evaluasi proses dan hasil proyek. Oke, silakan dikerjakan. Sebelumnya untuk penyelesaian proyek ini Ibu demonstrasikan dulu ya penggunaan kode SQL dasar di PHP MyAdmin. Jadi sebelum kalian menyelesaikan proyek, Ibu demonstrasikan dulu pemakaian kode SQL dasar di PHP MyAdmin ya. Boleh diikuti ya. Buka SAM Control Panel. Buka SAM Control Panel, lalu pada Apache itu kita klik Start. MySQL-nya juga Start. Lalu kita baru buka browsernya ya. Di sini Apache-nya sudah tertera stop, MySQL-nya stop. Lalu buka Google Chrome-nya. Ketikkan localhost. Ketikkan localhost, maka akan terbuka localhost PHP MyAdmin ya. Kalian klik PHP MyAdmin. Nah, ini adalah jendela PHP MyAdmin. Lalu kalian klik baru. Atau juga bisa kalian klik create database, maksudnya ya, create database. DB perpus ya. Perpus 3 semuanya. Lalu kalian klik kirim. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Lalu klik SQL lagi, create table. Sebelumnya kalian klik dulu ya di sini ya, diklik dulu di purpose 3-nya. Oke, yang selanjutnya itu penyusunan laporan dan publikasi ya. Yaitu kalian tadi sudah berdiskusi dengan saya, sekarang tentang kalian tinggal memaparkan laporan hasil kode SQL dasar dengan DBMS. Laporannya bisa dibuat seperti ini ya. Laporannya bisa dibuat seperti ini. Jadi laporan proyek penggunaan SQL dengan SAM Control Panel dan PHP My Admin. Langkah-langkah penggunaan SQL dan SAM Control Panel PHP My Admin, bagaimana cara menghidupkan SAM-nya, lalu juga membuat di PHP My Admin-nya, database dan tabel-tabelnya dijelaskan di sini ya. Nah, seperti ini bentuk laporan yang akan kalian buat ya. Kalau laporannya udah selesai, tinggal kalian presentasi LKPD dan proyek yang sudah kalian buat. Oke, presentasi LKPD dan proyek sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan ya. Amanda, silahkan dipresentasikan ya. LKPD dan proyek pembuatan sistem informasi perpustakaan atau sistem informasi sekolah. Tolong diperhatikan ya, teman kalian yang presentasi, silakan pada Roma dan kelompoknya untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Table biasanya dalam sebuah basis data yang sama. Secara umum, kesimpulan pada proyek kali ini adalah pembuatan dan pengelolaan database dan table dalam database dengan kelompok perintah DML menggunakan aplikasi SAM Control Panel dan PHP My Admin. Lebih mudah karena di dalam PHP My Admin sudah ada perintah DML seperti select, update, delete, insert, sehingga kita tinggal mengisi filenya saja. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi dan penulisan bahasa SQL dasar untuk membuat dan mengolah tabel dalam database dengan menggunakan DBMS. Kemudian kerjakan soal berikut ini dengan menuliskan deskripsi hasil identifikasi bahasa SQL dasar untuk mengolah tabel dalam database dengan menggunakan DBMS dan contohnya. Tabel sekolah untuk memilih untuk semua kolom dan data yang ada dalam tabel TB sekolah ditampilkan. Dasar untuk mengolah tabel dalam database dengan menggunakan DBMS dan contohnya. Jadi kesimpulannya, pembuatan dan pengolahan database dan tabel dalam database dengan kelompok perintah DML menggunakan aplikasi Exam Control Panel dan PHP My Admin lebih mudah karena di dalam PHP My Admin sudah ada perintah DML seperti select, update, delete, insert, sehingga kita tinggal mengisi filenya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Nah, silakan buka aplikasi. Lalu kesimpulan proyek pada hari ini, Kesimpulan proyek pada hari ini, pembuatan dan pengelolaan database dan tabel dalam database dengan kelompok perintah DML menggunakan aplikasi SAP Control Panel dan PHP Admin lebih mudah karena di dalam PHP Admin sudah ada perintah DML seperti select, update, delete, insert, sehingga kita tinggal mengisi formatnya saja. oke, selanjutnya kita akan mengadakan post test ya atau quiz 3 SQL menggunakan Google Form. Alamatnya link Google Form https://palapan3yyyki.7 ya. Kerjakan di laptop kalian masing-masing, terkelompok juga nggak apa-apa ya. Tapi ditulis namanya, masing-masing tulis namanya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan post test ini ya. Cukup kan ya? Oke, silakan dikerjakan. Ini soal quiz 3 SQL atau post testnya ya. Satu, perintah SQL yang digunakan untuk menampilkan seluruh data yang di dalam tabel user adalah, nah ini adalah pilihan ganda. Jawabannya pilihan ganda. Lalu yang kedua, perintah SQL yang digunakan untuk menyisipkan data baru dalam sebuah tabel adalah, tinggal kalian klik aja mana yang benar ya. Lalu tiga, perintah SQL yang digunakan untuk memodifikasi data yang ada di tabel adalah insert, update, create, delete, drop. Lalu empat, perintah SQL yang digunakan untuk menghapus data yang ada di tabel adalah delete, insert, update, drop, create. Yang kelima yaitu di BMS yang digunakan GUI di BMS yang digunakan untuk penerapan SQL adalah, oke, sudah 31 orang ya yang mengerjakan. Kita lihat hasilnya. Skor ini 80/100, 80/100, 100, 100, 100, 80, 100, masih ada yang 60, 100, masih ada yang 20, 40. Ini yang masih kurang nilainya, yang sudah 100 jelas sudah maksimal ya, nilainya sudah bagus. Kalau yang belum bagus, yang masih 40, 20, dan 60 itu dicoba lagi ya, kan dipelajari lagi, lalu kalian kerjakan lagi ya, biar nilai kalian bagus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya akan merefleksi pembelajaran kita kali ini dan membuat kesimpulan ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja nak? Sudah belajar tentang SQL, DDL, dan DML ya. Sudah paham semua tentang pelajaran tersebut? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Lalu kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, silakan siapa yang ingin menyimpulkan? Roma, yang keras. SQL panjangan dari struktur query language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam server DBMS. Bahasa ini adalah bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Pembuatan kode SQL dasar dengan menggunakan SAP Control Panel dan PHP MyAdmin lebih mudah karena sudah ada kode SQL untuk mengelola tabel seperti perintah select, update, insert, delete, sehingga kita tidak mengisi nilai atau value-nya saja. Ya, bagus ya kesimpulan dari Roma bahwa SQL yang panjangan struktur query language merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software DBMS dan bahasa standar pada manajemen data relasional ya. Itu penggunaannya lebih mudah karena menggunakan SAP Control Panel dan PHP MyAdmin. Di situ sudah ada perintah-perintah SQL dasarnya seperti select, update, insert, delete. Jadi kita tinggal mengisikan value-nya saja. Oke, yang kita sudah menyelesaikan beberapa hal ya. Yang berikutnya saya akan memberikan tugas untuk pertemuan yang berikutnya. Tugasnya kalian adalah membuat database tabel dengan SQL dasar sistem informasi mini market ya. Lalu jangan lupa pelajari pokok bahasan yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu memanipulasi database ya dan tabel-tabelnya dengan SQL dasar pada DBMS.
Jadi ada kalian kerjakan tugasnya, juga kalian pelajari materi yang akan datang. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.